Inilah proyek jalur jalan lintas selatan penghubung Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul yang biasa disebut sebagai proyek Kelok 18 atau akhir-akhir ini disebut sebagai Kelok 23. Proyek dengan penanganan total sepanjang kurang lebih 5,6 km ini menghubungkan Kelurahan Girijati, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul dengan Kelurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini masih terus dikerjakan di area perbukitan wilayah Kretek, Bantul, dan juga Purwosari, Gunung Kidul. Proyek yang lebih banyak melewati perbukitan ini bakal menjadi lokasi yang menarik karena dari atas perbukitan kita bisa menikmati panorama sepanjang pantai selatan daerah istimewa Yogyakarta. Jalur Kelok 18 ini akan memiliki lebar jalan rata-rata kurang lebih 7 meter dengan bahu jalan kurang lebih 1,5 meter dan dibuat jembatan satu bentang di Kretek, Bantul. Selain itu juga akan dilengkapi dengan rest area di perbatasan antara Kretek, Bantul, dan Girijati, Gunung Kidul. Pembangunan dengan nilai kontrak kurang lebih 241 miliar ini sudah dimulai sejak bulan Agustus tahun 2023 dan akan dilaksanakan selama kurang lebih 720 hari kalender atau sekitar 2 tahun, sehingga akhir tahun 2025 ini diharapkan bisa diselesaikan. Saat ini masih terus dikerjakan pada bagian perbukitan untuk membuat jalur jalan dan pembuatan dinding-dinding pelindung serta saluran drainase. Kalau dilihat progres saat ini, jalur Kelok 18 sudah dilakukan agregat sepanjang hampir 2 km dan di sisi kiri kanan jalur yang sudah dilakukan agregat juga nampak saluran drainase yang sudah dibuat. Pekerjaan agregat ini merupakan bagian dari proses sebelum dilakukan pengaspalan. Di sisi awal proyek di Kretek, Bantul juga sudah terlihat ada proses pengaspalan. Kurang lebih 7 bulan lagi, Kelok 18 penghubung Bantul dan Gunung Kidul diharapkan bisa selesai dan bisa dilalui kendaraan. Seperti kita ketahui bersama, jalur Kelok 18 ini merupakan salah satu ruas jalur jalan lintas selatan yang dibangun di area perbukitan Gunung Kidul dan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, dan memiliki pemandangan hamparan pantai laut selatan dari ketinggian. Dengan keberadaan jalur Kelok 18 ini, nantinya diharapkan akan memberikan manfaat dan meningkatkan perekonomian warga sekitar dan juga dapat meningkatkan kunjungan pariwisata khususnya di Kabupaten Gunung Kidul dan Bantul. Kali ini kita akan melihat kembali perkembangan proyek jalur jalan lintas selatan Kelok 18 di ruas Girijati hingga Kretek, Bantul di pertengahan bulan Februari tahun 2025. Bagaimana kondisinya? Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Record on. Take off. Take off. Home point updated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan mengupdate perkembangan proyek jalur jalan lintas selatan khususnya di Kelok 18. Dan ini kita mulai dari jalur jalan lintas selatan yang ada di Bantul dan saya dari arah barat menuju ke arah timur. Seperti biasanya kita nanti akan naik ya teman-teman, naik ke bukit pelan-pelan ya. Ini kita mulai dari jalur jalan lintas selatan dan kita akan coba update di bulan Februari pertengahan ya teman-teman. Dan ini saya di ketinggian 22 meter ini teman-teman ya. Kita nanti mengikuti kontur dari bukit ya, dan ini di depan ternyata sudah diaspal nih. Nah, pas di depan ini sudah diaspal nih, nampaknya baru di sini ya. Coba kita naik ya, naik ke atas ini, di depan ini sudah diaspal nih, kelihatan di tengahnya ini ya. Nah, kita akan naik terus teman-teman. Ini anginnya mungkin kenceng ya. Ini saya nggak pakai goggles nih teman-teman ya, di manual ya.
manual ini. Nah, ini di depan nih nampaknya pengaspalan secara ini belum kelihatan ya. Aspal hitamnya belum kelihatan. Dan di sana Pantai Parangtritis mulai kelihatan, teman-teman ya. Bisa di pinggir jalan. Kita belok ke arah kiri sambil naik. Nah, ini sepertinya apa namanya, agregat atau apa ya itu ya, kalau yang untuk aspal awal itu ya. Masalahnya saya nggak bisa masuk ke sana ya teman-teman. Jadi teman-teman saat ini untuk kilo 18 nya rata-rata update-nya dengan menggunakan drone ya teman-teman ya. Dan ini siang-siang panas sekali ya teman-teman ya. Baterainya 92% ini saat ini. Ini kita naik terus, dan sebagian dinding tebing sudah ditumbuhi tanaman ya, tanaman hijau ya. Dan ini kita naik perlahan ya, mengikuti kontur dari perbukitan. Dan ini nampaknya alat-alat berat ini kayaknya bulldozer ya untuk meratakan. Ini kayaknya pengaspalan awal apa ya ini ya. Mungkin yang teman-teman yang di daerah di situ bisa cerita apakah ini pengaspalan awal atau seperti apa itu ya pas di sini ya. Ini kayaknya udah tinggal ngasih apa ya istilahnya, yang aspal yang hitam itu ya, lapis berapa gitu ya. Biasanya kan lapisannya beberapa kali ya. Nah, kita urut ya dari bawah ini teman-teman ya. Mudah-mudahan sinyalnya, baterainya nyampe ya teman-teman ya, biar teman-teman bisa tahu ya. Sebenarnya ini untuk lewat motor mobil sudah bisa ini sebenarnya teman-teman ya. Cuman karena proyek tertutup ya, ini kayak di tepus, jalur tepus Pelanjan itu juga ya, Pelanjan tepus ya, ruas Pelanjan tepus yang dari Baron ke timur itu dulu juga karena merupakan jalan baru, rute baru, sehingga tidak banyak dijangkau manusia, tidak bisa banyak dijangkau oleh penduduk ya teman-teman ya. Jadi memang lokasinya itu terbatas gitu ya, lokasinya karena di dalam apa namanya, jalur baru atau perbukitan baru ini juga semuanya baru ya teman-teman. Jalur ke-18 itu yang di atas ini, yang di atas ini baru semua. Nah, di depan itu kita sudah bisa melihat jembatannya teman-teman. Ini jembatannya di depan itu ya. Nah, kalau dulu saya awal-awal yang belum dibuat itu malah saya sudah pernah lewat di situ semua ya teman-teman, pakai motor. Cuman memang dulu kita nggak nganu ya, apa namanya, nggak tahu kalau jalurnya itu se ekstrim ini ya, jadi nekat gitu ya dulu saya. Masih ada ini jembatannya di bawah ini ya teman-teman ya. Dan itu kayaknya pelindung bukit, pelindung apa namanya, tebing itu ya, dibuat pelindung tebing seperti itu. Kita bergerak ke arah barat, memutar ini ya, mau memutari yang ada di situ. Dan ini harusnya ke sana ya, agak tinggi ini. Sudut saya ini kayaknya kurang pas gitu ya. Oh, ini sudah pas nih. Sudah pas, sudutnya saya agak turunkan biar tahu ya. Ini kecil sekali mobilnya dari atas. Karena saya nggak pakai FPV ya teman-teman, jadi nggak bisa detail sekali. Ini saya nggak boleh ngalamin ini 80%. Oke, anginnya kencang nih sebenarnya teman-teman, makanya ini agak berat nih saya belok-beloknya. Ini kecepatan penuh ya ini. Ini ada suara petir juga ini. Ini mulai kelihatan nih jalurnya teman-teman ya. Nah, jalurnya mulai kelihatan. Nih mulai kelihatan ya teman-teman. Ini saya update di tanggal 15 Februari ya teman-teman ya. Ini mulai kelihatan jalurnya, ini kecepatan penuh. Saya ikuti konturnya.
biar teman-teman juga tahu. Nampaknya itu juga besok menjadi jalur jalannya ya teman-teman ya. Nah itu tebing-tebingnya juga sudah ditumbuhi tanaman ya, atau tanamannya sudah tumbuh ya teman-teman ya. Nah sudah sampai di sana, ini harusnya agak naik gini ya, karena ini tinggi ya. Nah ini bukit yang kelihatan dari bawah ini teman-teman ya. Wah ini dari atas kelihatan ininya, pantainya ini seluruhnya kelihatannya, ada truk-truk naik ini. Nah ini di bagian sisi itu kayaknya apa, saluran air itu kayaknya, di bagian bawah itu untuk saluran air. Nah ini berarti bukitnya yang itu ya. Saya paskan dulu antena saya ini, karena ini modelnya kan model lurus ya teman-teman. Kalau ini nanti harus pas gitu ya, untuk sudut antenanya harus pas. Mudah-mudahan sampai ke timur ya. Ini sudah 1,3 km ini teman-teman. 1,3 km kita udah melewati bukit yang pertama, bukit yang kedua, dan kita bisa menengok yang bagian selatan. Ternyata bagus sekali view-nya. Nah kita sudah mendekati rest area yang di sebelah timur. Ini kita harus mengarahkan antena ya teman-teman. Nah itu sudah sampai timur ya teman-teman. Nah itu kompleks calon rest area agak saya tinggikan karena ini bukitnya naik ya teman-teman. Nah itu sampai timur, ini 1,6 km teman-teman. Harus saya naikkan. Satu 1,6 km ini sampai timur. Nanti coba kita sambung dari sana. 1,7 hampir 2 kilo teman-teman. Nanti kita sambung teman-teman dari situ ya kelihatannya. Kita balik teman-teman ya. Kita balik, ini kita agak turun aja biar teman-teman juga baliknya bisa melihat sisi selatan juga ya. Dan biar detailnya juga tahu, ini kayaknya turun. Gak apa-apa, ini agak turun biar tahu ya, biar tahu kondisinya. Ini yang bagian timur kita ulang ya, mudah-mudahan baterai saya masih bisa menyimpan tuh yang satu itu. Ini masih 75% ya teman-teman. Ini bukitnya sudah ditumbuhi teman-teman ya. Ini sudah tumbuh itu teman-teman yang di sebelah kanan ini. Nah ini teman-teman, ini alat beratnya di situ. Ini nggak tahu ini kalau dari atas apakah kedengeran ini suara baling-baling saya ini ya. Karena ini drone-nya kecepatan tinggi ya. Nah setelah ini nanti di ujung sana kita akan lurus saja ya, karena ini di sini sudah terambil gambarnya ya teman-teman. Sebenarnya di sebelah barat ini sudah terambil. Coba saya turun, saya tak detailkan yang di ini ya, apa namanya, di dinding itu apa sebenarnya gitu ya, yang kelihatan itu ya, yang di bawah truk ini ya. Nah ini sebenarnya kayak tidak, kok ada borbel ternyata ya teman-teman. Ternyata ada borbel juga ya ternyata ya. Jadi ada borbel juga ternyata di situ. Oke, kita berputar ya teman-teman ya. Oke, itu di selatan teman. Nah, kita akan lurus teman-teman ya. Akan lurus ke sana biar bisa melihat ke depan ya teman-teman ya. Nah, ke sana ke arah saya ya. Ini lurus ke arah saya, dan nanti kita akan mundur teman-teman ya.
Nah, sampai sini kita akan mundur. Nah, biar bisa melihat bagian view semuanya ya. Nah, kita mundur ya teman-teman. Nah, itu jembatannya. Ini berjarak masih 1 km teman-teman ya. Jadi ini full untuk kelok 18-nya ya teman-teman ya. Kita tengok ke kanan teman-teman ya. Tengok ke kanan. Nah, sambil turun. Nah, biar teman-teman tahu ya di lokasi kanan ini ya teman-teman. Itu kelokannya seperti itu ya teman-teman. Nah, kelokannya seperti itu, kelok 18 teman-teman. Tapi belakangan disebut sebagai kelok 23 ya teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk kelok 18-nya atau kelok 23 kalau dilihat dari atas teman-teman.